segera sehat agar bisa ikut sekolah berkembang ya. Amin. Oke, amin. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya kabar dulu ya. Kita tanya kabar dulu, oke? Selamat pagi muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabarnya hari ini muridku? Baik, sehat, semangat, pangkas, ceria, luar biasa. Oke. Nah, Ibu nanya dulu tadi tiket nggak? Yeay. Bajunya dimasukin. Pakai kan pinggang? Iya, rapi ya semuanya ya. Nah, tetap seperti biasa, disiplin itu harus kita terapkan setiap hari ya, agar tercapai cita-cita ya. Yang piket harus tanggung jawab dengan tugasnya. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Ibu pengen kita tepuk semangat dulu supaya belajarnya Semangat. tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Uwe, uwe. Uwe, uwe. Oke, bagus semuanya Semangat. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai sifat-sifat Nabi dan Rasul ya. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Coba Ibu mau tanya, masih ingat nggak? Anak-anak masih ingat nggak apa aja tuh sifat-sifat wajibnya Rasul? Masih ingat? Ada berapa kemarin? Yang pertama sih, apa artinya? Jujur. Yang kedua amanah dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh. Yang keempat patuh. Artinya cerdas. Iya ya. Itu sifat-sifat wajib. Alhamdulillah masih ingat. Kalau yang sifat mustahil ini juga ada 4. Ada kizib, artinya dusta. Yang kedua ada apa tuh? Kitman, ada hianat, berkhianat. Yang terakhir bada, artinya baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama peserta didik dapat menjelaskan tujuan Rasul diutus dengan benar ya. Yang kedua, peserta didik meyakini adanya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap berani, sikap jujur, dapat dipercaya dan cerdas ya. Itu tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Anak-anak, tahukah kalian mengapa adanya Nabi dan Rasul Allah? Lalu apa sih tujuannya Allah itu mengutus para Rasul? Ya, nah itu nanti akan kita bahas sebentar lagi di materi kita pada hari ini mengenai tujuan diutusnya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pada hari ini judulnya apa? Tujuan diutusnya Rasul. Tuh. Diutusnya Rasul itu adalah salah satu aspek penting ya dalam ajaran Islam. Siapa sih Rasul itu? Rasul adalah utusan Allah yang diberi wahyu ya untuk menyampaikan petunjuk hidup kepada umat manusia. Lalu setiap Rasul itu memiliki misi dan tujuan yang berbeda tapi sesuai dengan konteks zaman ya, zaman dan tempatnya. Meskipun demikian, semua Rasul itu memiliki tugas yang sama, yaitu mengajak umat manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih tujuan umum diutusnya Rasul? Yang pertama, menyampaikan wahyu Allah. Ya, Rasul itu bertugas untuk menyampaikan wahyu yang diberikan kepada mereka, kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, menyeru kepada tauhid ya. Di sini para Rasul itu menegakkan ajaran tentang keesaan Allah atau tauhid dan mengajak umat manusia untuk menyembah ya, menyembahnya ya. Lalu yang ketiga, memberi petunjuk hidup ya, mengajarkan cara hidup yang
perbuatannya maupun juga akhlaknya ya. Nah, di sini yang kedua ada tujuan khusus ya. Tujuan khusus diutusnya para rasul. Yang pertama menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi para rasul ini menyampaikan hukum-hukum Allah agar umat itu tahu bagaimana cara hidup sesuai dengan syariat-syariatnya ya. Lalu yang kedua menjaga kehidupan sosial antar umat ya. Nah, di sini Rasul mengatur hubungan antar umat itu baik dalam hal ekonomi, sosial ya, politik agar terciptanya kedamaian dan keadilan. Lanjut tujuan khusus yang ketiga mengajak umat kepada kebenaran ya. Rasul itu datang untuk mengajak umat kepada kebenaran dan menghindari mereka dari kesesatan. Lalu yang keempat menyempurnakan akhlak ya. Nah, Rasul ini mengajarkan umat untuk menyempurnakan dan memperbaiki akhlak mereka agar menjadi pribadi yang baik. Lanjut, tujuan pengutusan Rasul di dalam Al-Quran. Yang pertama itu menjadi teladan yang baik sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Itu ya. Yang kedua, membimbing manusia pada kebenaran seperti dijelaskan dalam surah Quran surah Al-Maidah ayat 15 menyebutkan bahwa Rasul diutus untuk menyampaikan petunjuk hidup dan membimbing umat pada kebenaran. Lalu selanjutnya tujuan pengutusan Rasul dalam Al-Quran yang ketiga adalah menyerukan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 36, dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu ya. Selanjutnya menyampaikan wahyu dan syariat Allah. Dijelaskan dalam surah apa? Surah Al-Maidah ayat 67. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu ya. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintah itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Selanjutnya memberi kabar gembira dan peringatan. Salah satu tugas Rasul juga adalah memberi kabar gembira dan peringatan. Dijelaskan dalam surah An-Na'am ayat 48 Al-An'am ya, maaf. Dan tidaklah kami mengutus para Rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Selanjutnya menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman. Nah, di dalam surah Al-Hadid ayat 25 dijelaskan, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab atau neraca ya. Neraca itu keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Tuh, selanjutnya hikmah diutusnya Rasul. Apa saja sih hikmahnya? Yang pertama, menjaga kemurnian ajaran Allah ya. Tuh. Yang kedua, peringatan bagi umat manusia. Peringatan untuk berpegang pada kebenaran ya, menghindari keburukan. Lalu yang ketiga, mewujudkan perdamaian. Rasul itu selalu mengajarkan cara hidup yang damai, penuh kasih sayang ya, saling menghormati antar sesama umat manusia. Sekarang kita akan menyanyikan nama-nama Rasul terlebih dahulu ya. Nah, kita semua kan tahu kalau Rasul dan Nabi yang wajib kita ketahui itu ada 25 ya. Nabi pertama siapa? Nabi Adam, manusia pertama diciptakan Allah ya. Sekarang kita nyanyi bareng-bareng. Anak-anak silakan lihat video yang ada di depan ya. Nah, video di depan kita nyanyi bersama-sama, oke?
ya. Cerita esai tentang salah satu nabi yang kalian kagumi, ya. Nah, di situ nanti fokus pada tujuan diutusnya, ya. Paham ya? Ini Bu bagikan kertasnya. Silakan kalian buat salah satu nabi yang kalian kagumi, kalian buat ceritanya di situ yang sesuai dengan tujuan diutusnya, oke? Ya. Ini untuk kelompok 2. Kelompok 2 ini membuat poster, ya. Poster atau mind map yang menggambarkan tujuan diutusnya Rasul, oke? Kelompok 2 ya. Dan ini untuk kelompok 3 juga buat sebuah poster. Di sini kalian membuat gambar cerita pendek. Pilih salah satu nabi saja, ya. Kalian gambar cerita pendek di situ yang menggambarkan tujuan diutusnya nabi dan Rasul. Pilih salah satu nabi ya. Tulis nama kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 yang beranggota 5 orang, Fadil, Sabta, Naila, dan Mahira. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang cerita Nabi Muhammad yang kami kagumi. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal, tahun Gajah di Makkah. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Ayahnya meninggal sebelum ia lahir dan ibunya meninggal ketika ia berusia 6 tahun. Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdullah Muthalib selama 2 tahun. Setelah itu ia diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang jujur dan terpercaya. Ia mendapatkan gelar Al-Amin dari penduduk Makkah yang artinya terpercaya. Oke, jadi kalian mengagumi Nabi Muhammad SAW ya. Nah, dia memiliki gelar Al-Amin karena dapat dipercaya.
3. Tauhid adalah tujuannya diutusnya para rasul, dan sesungguhnya kami telah mengutus seseorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan tauhid takut tentang Quran surah An-Nahl halaman 36. Ini menyampaikan tentang tujuan diutusnya Rasul ya, yaitu Rasul itu menyerukan kepada kaumnya untuk bertauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 beranggota 4 Iza Zahra Ira akan membacakan hasil cerita kami, komposter kami. Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi yang melakukan dakwah selama 500 tahun dan meninggal di usia 950 tahun. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kaum penyembah berhala. Kisah Nabi Nuh alaihissalam yang paling terkenal ialah peristiwa banjir bandang besar yang menimpa kaumnya yang tidak mau taat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh beserta pengikutnya membuat kapal besar sehingga mereka bisa selamat dari azab seperti Allah. Ini gambar apa ini? Kapal besar ya. Oh, jadi kapal besar ada Nabi Nuh dan kaumnya ya. Jadi kita semua tahu ya kalau Nabi Nuh itu terkenal dengan kisahnya banjir bandang, di mana Nabi Nuh itu membuat kapal yang besar menyelamatkan umat-umatnya ya atau kaumnya ya. Nih, jarang kelompok 3 menggambar sebuah kapal besar ya. Oke, Ibu udah nyiapin reward. Siapa yang mau hadiah? Ya. Mau hadiah semua? Ada buku, ada penggaris, ada pulpen. Nanti siapa yang bisa menjawab, dia dapat hadiah. Tetapi cara bermainnya apa? Kita akan bermain talking stick, ya? Jadi nanti dari Azeli dia bergeser, ini sticknya di oper-oper ke temennya ya. Nah, sambil kita bernyanyi lagu nama-nama Rasul. Nanti kalau seandainya musiknya berhenti, berarti stick yang dia pegang tidak boleh dioper lagi. Berhenti di, misalnya berhenti di Reza musiknya nanti. Berarti Reza ya. Nanti Reza yang ibu kasih pertanyaan. Kalau Reza bisa jawab, ibu kasih reward atau hadiah. Pak? Kalau musiknya belum berhenti, kembali lagi tongkatnya. Ya. Pasti ngobrol sama siapa aja. Oh, Mahiro tadi. Coba ibu kasih pertanyaan dulu Mahiro. Tadi Mahiro bisa sebutkan apa sih salah satu tujuannya Allah itu mengutus Rasul? Untuk menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu, betul nggak? Oke, ibu kasih hadiah pena. Tepuk tangan semuanya. Sama-sama agar hidup soleh, ia hidup Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shuaib, Musa. Sasa ya? Yo, Sasa. Tadi salah satu tujuan tentunya Rasul itu tadi tuh menyeru kepada kaumnya untuk bertauhid, ya. Sabta bertauhid itu apa lah? Mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul nggak? Betul. Penggaris. Oke. Oh. Dira. Yuk, ibu kasih pertanyaan dulu. Gampang aja, nggak susah ya. Tadi ibu udah sebutin nama-nama Nabi dan Rasul.
Ada berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib diketahui? Nah, kerasin dikit. Berapa? 25, benar nggak? Benar. Dapat P-nya. Oke, kita lanjut lagi semuanya. Oke. Amin. Apa ya nanyanya ya? Amin. Kemarin kita sudah bahas, oh ini ya, Rasul. Rasul itu artinya apa, Amin? Manusia pilihan yang diutus oh, manusia yang dipilih oleh Allah, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Sekarang kita tepuk dan minum ya. Ya, sama. 1, 2, 3, tepuk dan dingdung. Dan dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Ha. Aha aha aha. Oke, semangat. Iya, pinggangnya nggak pegel. Oke. Anak-anak, ini tugas kelompok kedua, kelompoknya masih sama, ya. Silakan anak-anak kerjakan aktivitas kelompok ini. Silakan kalian cari 10 nama nabi dan rasul yang ada di dalam kotak ini, ya. Ini kan hurufnya acak, ya. Nah, kalian urutkan, entah dia ke samping atau ke bawah. Nanti kalian tebalkan kotaknya, Pak. Yuk. Ini dikerjakan kelompok. Silakan dicari bersama-sama jawabannya. Ya, dilingkarin gini, misalnya gini. Nah, gitu ya. Iya. Ya, misalnya mana? Nah, ya. Lingkarin ya. Nah, nama rasulnya ya. Ya. Kalau udah ketemu 10, nanti sudah selesai. Sama bangun, balik juga sama bapak. Cepat. Kotak di bawah. Sampai 10, ada 10 lah belum? Ya, dilingkarin gini, misalnya gini. Nah, gitu ya. Iya. Ya, misalnya mana? Nah, ya. Lingkarin ya. Nah, nama rasulnya ya. Ya. Kalau udah ketemu 10, nanti sudah selesai semua, Nak. Sambil Ibu ambil hasil tugas kelompoknya, ini Bu bagikan LKPD ya. Kalian jawab pertanyaan yang ada pada lembar soal berikut ya. Nih, Bu ambil ini ya. Ini kerjakan masing-masing. Silakan kalian tulis namanya di atasnya. Yuk, dijawab dengan benar. Ya, nama lengkap. Boleh lihat di buku jawabannya ya. Nah, ditulis namanya Nak, ya di atasnya ya.
Iya, jadi tujuannya Rasul itu sama ya, untuk membawa petunjuk hidup yang benar kepada umat manusia, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, pelajaran hari ini selesai. Ibu mau tanya, semuanya sudah paham? Oh, walaupun nggak selesai masih semangat, alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Oke, untuk pelajaran minggu yang berikutnya kita belajar tentang Rasul Ulul Azmi ya. Ya, ayo. Sekarang kita baca doa.